Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Glenn dari tim Saham Gorengan. Pada pagi hari ini saya akan bawakan lagi ya review IPO nih yang baru aja keluar nih, baru book building di 5 Oktober dan masih berjalan nih book buildingnya sampai dengan 11 Oktober nanti. Nah ini IPO yang akan kita bahas ini adalah salah satu produsen dari Boba King ya. Nah, di sini ada seperti biasa ya, ada 7 kriteria. Di sini seharusnya ada harga penetapan, tapi ini saya ubah menjadi informasi umum ya, karena sekarang masih fase book building, jadi belum ada harga penetapannya. Nah, ini juga balik lagi ke sering pertanyaan yang sering keluar di komentar saat saya melakukan review IPO seperti ini ya. Yang pertama adalah saat Anda melakukan pendaftaran melalui AIPO untuk book building, di history order Anda pasti masih akan tertulis not allotted. Nah, kenapa dikatakan not allotted? Karena ini masih fase book building, yang artinya Anda itu belum dialokasikan. Bukan Anda tidak mendapatkan alokasi. Alokasinya mendapatkan atau tidak itu nanti diketahuinya setelah masa penawaran umum. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah review ini itu berdasarkan kriteria-kriteria untuk trading menggunakan yang namanya kita meningkatkan probabilitas underpricing. Underpricing itu adalah kenaikan harga saham di hari pertama listing. Seperti itu. Jadi kita tidak akan bahas tentang valuasinya karena jujur aja kita membeli saham IPO itu untuk trading ya, untuk main cepat di hari pertama lalu sekitar 1-2 hari kita jual. Nggak ada yang beli IPO Bukalapak ataupun IPO saham-saham SBMA dan lain-lain itu yang hold sampai lama kan, karena kita tidak melihat dari valuasinya, tapi kita mencoba melihat dari potensinya untuk underpricing. Seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama ya, kita langsung masuk aja ke informasi umum dulu di sini. Nah, sedikit informasi perseroan yang melakukan IPO ini namanya adalah PT Formosa. Nah, PT Formosa ini melakukan kolaborasi ya. Jadi kerjasama dan kolaborasi, di mana kolaborasi terbesarnya itu adalah dengan Texture Maker Enterprise. Ini adalah perusahaan boba ya, perusahaan produsen boba di Taiwan. Nah, Formosa ini juga bekerja sama dengan PT Kurnia Mitra Duta Sentosa. Ini hanya sebagai perantara distribusi dan pemasaran untuk produksi PT Formosa ini, yaitu Boba King. Nah, di sini ada beberapa key account juga nih dari Boba King sendiri nih yang menggunakan boba dari si Boba King ini. Contohnya ada F&B yang cukup terkenal. Contohnya adalah McDonald's, KFC, Hokben, Excelso, dan kopi-kopi lainnya lah. Jadi sebenarnya brandnya ini di secara nasional ini cukup ternama ya, karena digunakan oleh key account seperti ini ya. Dan di luar negeri dia juga sudah lumayan terkenal, karena di Taiwan sendiri salah satu buyer terbesarnya itu adalah PT Texture Maker Enterprise ya. Dimana kalau kita lihat di prospektusnya, PT Texture Maker Enterprise ini adalah salah satu kontribusi terbesar dari penghasilannya. Seperti itu. Nah, di sini kita coba bedah dikit tentang laporan keuangannya. Kita nggak bedah banyak karena kita nggak lihat dari valuasinya. Sekali lagi, kita hanya masuk ke dalam labanya ya. Karena kalau saya lihat di ekuitas, di asetnya dan lain-lain itu sebenarnya terbilang netral lah. Sekitar current rasionya itu hanya sekitar 1:4 ya, 1/4. Lalu untuk solvabilitas rasionya juga, debt to equity rasionya juga tidak terlalu besar ya, sekitar 1:3 atau 1:4 lah, masih dibilang normal. Nah, di sini yang unik adalah di bagian penghasilannya. Jadi laba bersihnya itu turun ya, turun besar dari tahun 2020 kuartal awal sampai dengan 2020 kuartal Maret ya. Di 2020 perbandingan di 2020 kuartal awal dengan 2021 di kuartal awal ini menurun drastis. Nah, di 2021 ini dari laporan keuangannya baru sampai Maret ya, dan kita bisa kalikan aja. Jadi sekitar penghasilannya ini harusnya sekitaran di angka 6 lah, di angka 6 ya untuk penghasilan. Kalau kita finalkan itu di kuartal akhir 2021 harusnya sekitar 6, dimana ini sangat menurun dari di tahun 2020, dan dimana di tahun sebelumnya ya itu terus meningkat sebenarnya dari 2018 ke 2019 dan juga ke tahun 2020.
seperti itu. Jadi di sini masih terbilang cukup bagus ya, cuma ada penurunan pendapatan aja dari tahun 2020 dan ke tahun 2021. Tapi kita tidak tahu karena tahun 2021 ini juga belum berakhir ya, dan asetnya itu juga mendapatkan peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2020 ke tahun 2021. Jadi harusnya masih banyak yang bisa dilakukan Formosa ini untuk meningkatkan penjualan di tahun 2021 ini. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja ke kriteria-kriteria ya, 6 kriteria dari saham Boba King ini ya. Nanti nama sahamnya, emitennya adalah Boba. Ya, pertamanya adalah waran ya. Di waran ini dari saham Boba ini tidak memberikan waran. Jadi di sini tidak terlalu bagus ya, tidak terlalu bagus. Di mana saham yang IPO itu menarik keuntungannya, menarik perhatian masyarakat atau investor itu dengan cara memberikan waran secara cuma-cuma, misalnya 3:1, 6:1 dan lain-lain. Tapi untuk saham Boba ini tidak memberikan waran sama sekali. Nah, ini kenapa? Karena nilai emisinya juga kecil, karena yang diharapkan dari emisi untuk IPO ini juga hanya sekitar 30 miliar. Jadi tidak mungkin untuk memberikan warannya. Nah, jadi untuk waran tidak diberikan. Lalu kita masuk ke fraksi harga. Nah, di sini range yang di book buildingkan itu adalah di range harga 250 sampai dengan 280. Nah, ini range-nya adalah termasuk range yang nanggung ya. Karena di sini adalah range yang baik itu sebenarnya. Kalau kita lihat dari histori saham IPO sebelumnya, itu adalah yang di bawah 200. Karena masyarakat itu justru menyukai saham-saham yang fraksi harganya kecil. Nah, kalau yang di harga di atas 200 ini justru masih kurang menarik masyarakat ya. Seperti itu. Nah, di sini range ya, range book buildingnya ini seperti yang saya jelaskan, ini juga banyak sekali mendapatkan pertanyaan ya. Yang range-nya lebar itu biasanya tidak menarik. Ini bisa dilihat dari historinya aja. Kalau bisa dilihat ya, histori saham yang book buildingnya itu range-nya lebar itu biasanya tidak menarik, atau kemungkinan meningkat di hari pertamanya itu sangat kecil. Berbeda dengan range-nya yang range-nya sangat sempit ya. Dikatakan sempit adalah di bawah 30% atau bahkan lebih kecil. Nah, di sini harga Formosa itu range book buildingnya itu adalah 30/250 ya, hanya sekitar persen ya, 12%. Jadi ini masuk ke dalam range book building yang sempit. Jadi ini lumayan menarik. Ya, lumayan menarik kalau kita lihat dari sisi range-nya. Untuk kenapa ini menarik dari sisi range-nya, supaya tidak panjang-panjang video ini, mungkin untuk mempercepat bisa dibaca atau ditonton di pembelajaran sebelumnya mengenai 7 kriteria IPO. Ya, nanti akan saya masukkan linknya di deskripsi. Nah, nilai emisi yang menarik itu adalah nilai yang emisinya kecil. Nilai yang emisinya kecil. Kenapa? Karena banyak sekali pihak-pihak itu yang ingin menggoreng saham IPO utamanya. Nah, di hari pertama saham IPO listing itu biasanya banyak sekali yang menggoreng. Itu yang menyebabkan salah satu potensi penyebab saham IPO itu sering mengalami underpricing atau arah di hari pertama. Nah, makanya kalau nilai emisinya itu kecil atau uang yang dikeluarkan untuk mengerogoh kocek untuk membeli saham IPO ini kecil, itu makanya lebih mudah untuk digoreng, dan makanya lebih besar potensinya untuk mengalami underpricing. Dimana kalau kita lihat ya historinya, hampir 82% saham yang emisinya kecil di bawah 200 miliar itu mengalami underpricing. Nah, jadi yang emisinya kecil ini lebih menarik. Dan emiten Boba ini emisinya hanya 35 miliar. Ini termasuk sangat kecil. Jadi ini termasuk poin yang menarik dari saham Boba ini. Nah, tujuan IPO ini sebenarnya didefinisikan dengan sangat jelas ya. Didefinisikan sangat jelas di bab 2 dari prospektus, di mana tujuan dari IPO ini adalah untuk modal usaha lah. Intinya sebagai modal usaha untuk biaya pemasaran atau marketing dan bahan penunjang lainnya. Ini menarik ya, karena mereka memang membutuhkan biaya marketing yang saya bilang tadi di penjual untuk meningkatkan penjualannya. Sementara ekuitasnya itu sebenarnya masih cukup besar. Jadi dia memerlukan modal lagi untuk melakukan marketing ya, untuk meningkatkan penjualannya. Seperti itu. Nah, sektor ya. Jadi sektor itu juga salah satu yang menarik.
hal yang menarik bagi investor ya, karena investor itu untuk membeli saham ya, itu biasanya masih berpedoman pada sektor-sektor yang ada potensi untuk mengalami peningkatan atau sektor-sektor yang fundamentalnya itu bagus ya. Contohnya itu yang saham yang berpotensi untuk mengalami peningkatan itu yang biasanya disukai di saham IPO adalah sektor saham konstruksi non bangunan, itu yang tertinggi, di mana average underpricingnya itu mengalami probabilitas underpricing itu 36%. Nah, untuk saham-saham seperti emiten-emiten boba ini masuk ke dalam sektor yang sebenarnya kurang menarik ya. Mungkin dia masih bisa dimasukkan ke dalam kategori untuk makanan dan minuman, di mana average probability untuk underpricingnya itu hanya sekitar 15%. Seperti itu. Nah, kita masuk langsung ke review ya. Nah, jadi sebenarnya 6 poin ini ya, 7-nya karena harga penawaran belum ditetapkan, karena ini masih fase book building. 6 penawaran ini adalah, sebenarnya 6 kriteria ini adalah kriteria-kriteria di mana saham tersebut itu dikatakan menarik dari sisi penawarannya, atau dari sisi penawaran IPO, atau dari sisi book buildingnya, di mana ini akan meningkat kalau penawaran-penawaran yang dilakukannya itu menarik dari segi nilai emisinya tadi, sektornya, dan lain-lain, itu menarik, maka akan meningkatkan potensinya untuk mengalami oversubscribe atau terlalu banyak yang membeli. Jadinya kemungkinan untuk meningkatkan harga di hari pertama listing. Itulah sebabnya kita menilainya itu dari kriteria-kriteria seperti ini, bukan kriteria-kriteria dari valuasi. Mungkin ada sekitar sedikit faktor mengenai kriteria-kriteria dari valuasinya. Contohnya adalah labanya. Mungkin kalau terlalu ekstrim, labanya terlalu menurun, terlalu ekstrim, itu mungkin tidak jadi menarik. Atau liabilitasnya terlalu tinggi, itu mungkin jadi tidak menarik. Tapi itu bukan faktor-faktor utama kalau kita mau melihat potensi dari underpricingnya. Melainkan yang kita lihat adalah dari 7 kriteria ini. Nah, di sini kita coba assign poin-poin ya ke dalam 7 kriteria tadi, dan bisa kita temukan kalau probability untuk naik dari saham dari emiten boba ini adalah 77%, di mana 77% itu masuk ke dalam spekulatif buy. Jadi ya netral lah, tidak terlalu menarik dan tidak terlalu buruk juga. Jadi sifatnya adalah spekulatif, mau dibeli bisa, tapi sifatnya hanya spekulatif sampai dia mendapatkan underpricing. Kalau menurut saya sih ini masih cukup menarik ya, kan tidak ada poin-poin yang negatif dari prospektusnya, dan juga dia dari segi-segi kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi itu poinnya netral. Nah, tapi saya sih tidak menyarankan untuk membeli dengan modal yang besar seperti itu. Mungkin sekian dari pembahasan saham IPO kali ini. Terima kasih.